pagi, siang, sore, atau malam Pak Anggit. Perkenalkan, nama saya Mariska Putri dari kelas 11E absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep video dari alur kejadian gerak refleks yang sudah diberikan Pak Anggit di Google Classroom. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu gerak refleks dan ada berapa saja tahap yang ada di gerak refleks sendiri. Gerak refleks atau sering disebut juga gerak tak sadar adalah gerak spontan yang dialami oleh manusia, di mana gerakan tersebut terjadi tanpa adanya rencana, tanpa disadari, dan tanpa disengaja. Contoh dari gerak refleks di kehidupan sehari-hari, misalnya saja ketika kita tanpa sengaja menyentuh benda panas. Nah, otomatis tangan kita ini pasti langsung menjauhi benda panas tersebut, bisa mundur atau menyamping, atau pastinya akan menjauhi benda panas tersebut. Bisa juga ketika nggak sengaja kaki kita ini menginjak paku padahal udah pakai sendal. Biasanya bisa terjadi bahwa sendal kita nih ketuncap sama paku. Nah, pasti otomatis kita akan berhenti berjalan, langsung lihat sendal kita apakah benar ada paku. Ketika benar ada paku, pasti otomatis kita akan langsung mencabik paku tersebut dari sandal atau alas kaki yang kita gunakan. Nah, jalannya impuls pada gerak refleks sendiri ada 6 tahap. Yang pertama, impuls akan diterima oleh reseptor atau indera yang kemudian diteruskan di saraf sensorik yang akan dibawa di saraf sistem pusat, atau dalam gerak refleks yang menjadi saraf sistem pusat di sini adalah susun tulang belakang. Karena susun tulang belakang di sini terhubung dengan saraf konektor, dan di sini impuls akan diproses dan diolah agar nantinya dapat ditentukan respon apa yang tepat untuk dilakukan di efektor. Dari susun tulang belakang, respon tersebut akan dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor untuk dilakukannya respon tersebut. Di efektor, respon tersebut bisa dilakukan oleh otot atau kelenjar. Bedanya antara gerak refleks atau gerak tak sadar dengan gerak sadar adalah kalau gerak tak sadar atau gerak refleks yang menjadi sistem saraf pusat adalah susun tulang belakang, jika gerak sadar adalah otak. Nah, untuk memperjelasnya lagi, mari kita membedah studi kasus mengenai seseorang yang dikageti, kemudian orang tersebut tidak sengaja memukul orang yang mengageti. Anggap aja orang yang dikageti bernama Tono dan orang yang mengageti bernama Sari. Tono dikageti oleh Sari berupa impulsnya adalah suara. Nah, kemudian otomatis reseptor menerima dalam bentuk indera pendengaran atau telinga. Nah, impuls yang diterima oleh reseptor ini kemudian dibawa oleh saraf sensorik untuk menuju ke saraf sistem pusat, yaitu sumsum tulang belakang, di mana nantinya impuls ini akan diolah dan diproses untuk menentukan respon apa yang tepat nantinya agar bisa dilakukan oleh efektor. Karena di sumsum tulang belakang ini juga terhubung oleh saraf konektor. Kemudian respon dari sumsum tulang belakang ini akan dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor. Respon yang diputuskan oleh sumsum tulang belakang tadi akan dikerjakan oleh efektor. Karena di sini kejadiannya adalah Tono akan memukul Sari, maka otomatis efektor yang bekerja adalah otot tangan. Gerak refleks sendiri terjadi sangat cepat, hanya beberapa detik saja, di mana kita tanpa kita sadari sistem koordinasi yang kita miliki ini sangatlah unik karena hanya dalam beberapa detik saja, namun memiliki banyak tahap yang dilalui, tapi dengan cepat kita bisa melakukan gerakan tersebut. Nah, untuk memperjelas mengenai kejadian tadi, Sari dan Tono, di sebelah kanan saya memiliki gambar di mana untuk memperjelas saja, impuls yang diterima Tono, saya ulangi kembali, adalah suara. Reseptor yang diterima adalah
telinga, kemudian impuls tersebut akan diteruskan oleh saraf sensorik menuju sistem saraf pusat, yaitu sumber tulang belakang, di mana nantinya akan diolah untuk memutuskan respon apa yang tepat yang nantinya bisa dilakukan oleh efektor, di mana sumber tulang belakang ini juga terhubung dengan saraf konektor. Dari sini, respon yang dibawa oleh sumber tulang belakang akan dibawa oleh saraf motorik menuju ke efektor, yang di sini yang bekerja adalah otot tangan karena tono melakukan gerakan memukul ke sari. Saya rasa cukup penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.